Orang-orang takwa oleh Kiai Haji Muhammad Heri Fakli, SPD. Di dunia menyenangkan, di akhirat menyelamatkan. Makanya ada satu makalah, orang tua penting menjadi soleh, tapi yang lebih penting lagi anak-anak kita menjadi soleh. Saya ulangi, orang tua penting menjadi soleh, tapi yang lebih penting lagi anak-anak kita menjadi soleh. Kenapa demikian? Karena seorang anak bisa menolong orang tuanya. Ketika amalan kita ditimbang tidak sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita punya anak yang soleh, maka anak kita yang akan menarik tangan kita masuk ke dalam surga. Makanya kata guru saya, cita-cita mah satu aja kepada anak-anak kita, supaya soleh dan soleha. Makanya tidak ada kewajiban yang putus dari orang tua kepada anak. Mungkin nafkah ketika dia sudah baligh, ketika dia sudah mencari penghasilan sendiri, orang tua sudah putus memberikan nafkah. Tapi ada yang tidak pernah putus, apa? Nasihat. Apa Pak? Nasihat. Nah, diingatkan, jangan tinggalkan sholat, usahakan ada pengajian hadir sebulan sekali, ke seminggu sekali, sampaikan ke anak. Ya. Yang masih membuka aurat, ya pelan-pelan untuk menutup aurat. Yang masih belum ke masjid, ya sampaikan untuk sholat jamaah di masjid. Yang masih meninggalkan puasa, suruh puasa. Ini yang dinamakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan hartamu dari api neraka. Dirimu dan keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menurut Imam Ibnu Hajar ada 4 cara menjaganya: bita'limihim wa ta'dibihim wa amrihim bi ta'ati rabbihim wa nahihim an ma'siyati rabbihim. Dengan memberikan pendidikan ilmu agama, 1, dengan mengajarkan adab dan tata krama, 2, dan memerintahkan supaya taat kepada Allah, 3, yang keempat, dan mencegah dirinya supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Ini kadang yang mulai hilang dalam diri kita, semakin hari semakin terkikis, itu maksiat terasa biasa saja, padahal itu maksiat salah satu yang menjadi hijab penghalang doa kita kepada Allah adalah maksiat. Gimana caranya supaya kita tidak terjebak dengan kemaksiatan? Ya, kata Gus Baha, kalau kita merasa senang dalam kemaksiatan, maka kita harus ambil jalan supaya senang juga dalam melaksanakan ketaatan. Jadi ketika kita bermaksiat kan endingnya kita senang. Nah, kenapa dalam berbuat taat kita juga tidak senang? Maka carilah kesenangan melalui jalur taat, biar tidak mencari lagi kesenangan melalui jalur maksiat. Apa ya?
i'tikaf di masjid, ya senang aja. Ngaji, duduk, dengarin nasihat agama, senang, tumbuhkan rasa senang sehingga tidak ada celah lagi kesenangan melalui jalur maksiat. Yang sederhana, melihat anak sehat, melihat anak nuntut ilmu, senang nggak? Senang. Jadi Pak Nanto itu cukup mencari kesenangan melalui jalur taat. Oh, punya anak di pesantren, emang nggak cukup itu merupakan jalur kesenangan? Jadi nggak usah lirik-lirik cewek, ya. Masih ada di sini yang suka lirik-lirik cewek? Kayaknya lagi nyender tuh. Ya benar juga ya. Jadi kita harus cari perbandingan ya. Apa yang membuat kita senang? Kalau memang tadinya maksiat, ya berarti harus cari kesenangan juga melewati jalur taat kepada Allah. Dan kadang yang tidak ada dalam diri kita adalah kesenangan. Jangan sampai kita melakukan ketaatan itu hanya sekedar kewajiban, harus senang. Jadi melaksanakan ketaatan itu harus dengan rasa senang. Oh happy nih, ditunggu-tunggu malah, waduh besok mau ngaji nih, wah mantep, wah nanti habis ngaji kita baca Quran nih, wah seru. Kita sholat syuruk nih, waduh nikmat. Jadi tumbuhkan kesenangan sehingga nanti tidak terpikir lagi mencari kesenangan melalui jalur kemaksiatan. Nah, itu. Dan kan lagi tenar sekarang Habib Umar nih. Saya bacanya itu bukan baca perjalanan rihlahnya, bacanya itu hikayah. Apa hikayah yang melatar belakangi beliau seperti ini apa? Mulai dari kerangka pikirnya, mulai dari backgroundnya, mulai dari sejarah hidupnya, mulai dari beliau bangun jam 1:30. Ini kesaksian dari anaknya yang diceritakan kepada santrinya. 1:30 bangun, kemudian tahajud, munajat, khalwat, menyendiri. Kemudian jam 3 ke masjid beliau. Itu udah ada para santri. Kemudian zikir bersama. Nah, baca Quran bersama. Sampai azan subuh. Kemudian habis azan subuh beliau punya wiridan. Wiridannya itu membaca Al-Quran 1 juz. Dan itu nggak bisa diganggu gugat. Bahkan ketika beliau di Istiqlal pun baca 1 juz sendiri. Di rumah 1 juz sendiri. Di mana-mana, di Singapura, di mana-mana, pokoknya setiap ada kegiatan, amalan beliau setiap ba'da subuh baca Quran 1 juz. Habis baca Quran 1 juz, beliau dars itu mengajar di masjid sampai jam 7, jam 8 waktu syuruk. Lalu dia belum pulang ke rumah untuk makan. Jam 8 makan, dan makan itu bersama istrinya, bersama anaknya, bersama cucunya. Dan makan itu bukan gaya kita makan. Makan itu beliau gunakan sambil makan, sambil memanggil anak cucunya yang punya setoran Quran umur 3 tahun, yang setoran hadis, setoran fikih, sambil mengajar. Dan itu hampir 1 jam 2 jam di meja makan. Jadi menyempatkan waktu untuk mengajar keluarganya
di sela-sela kesibukannya, yaitu waktu di saat makan. Kemudian jam 10 tidur beliau, sampai jam 10 tidur, nanti bangun lagi jam setengah 11, cuman setengah jam, tidurnya cuma setengah jam. Nanti habis zuhur nerima tamu terus begitu. Enggak ada celah maksiat itu, enggak ada celah maksiat. Terus saya begitu, kegiatannya ngajar, ibadah, nerima tamu, ngajar keluarga, ibadah, nerima tamu, ngajar santri, keluarga. Ya. Pas di meja makan tuh kan nggak ada yang tahu karena nggak ada TikTok dulu tuh, anak-anaknya tuh itu pada belajar. Artinya apa? Pendidikan itu nomor satu ya bagi orang-orang soleh, karena dengan ilmu itu kita bisa tahu kaifa nusalli, kaifa nasumu, kaifa nahujju, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji. Dengan ilmu itu kita bisa menunaikan hak-hak ibadah kita kepada Allah. Waduh, luar biasa. Dan beliau yatim dari kecil, umur 7 tahun, 9 tahun ayahnya diculik oleh rezim, kemudian dibunuh, dan sampai sekarang tidak tahu pembunuhnya siapa. Lalu ketika pergantian presiden dikasih daftar nama-nama yang menculik ayahnya, tapi Habib Umar gak mau melihat. Yang saya ingin tahu adalah makam kuburan ayah saya di mana. Saya tidak mau melihat siapa-siapa yang dulu berbuat zalim terhadap ayah saya. Tapi sampai sekarang tidak diketahui makamnya di mana. Artinya penuh, dari kecil ya penuh drama ya. Dan kalau salaman sama anak kecil ya cium tangan, anak kecil dicium juga, cium. Ketika beliau membagikan sodakoh kepada fakir miskin, bagi sodakoh kan cium tangan, dicium lagi tangannya sama Habib Umar, tangan fakir miskin. Itulah yang diajarkan Rasulullah itu senang dengan dua perkumpulan. Satu mujalasatus sholihin, kumpulan orang-orang soleh. Yang dua mujalasatul fuqara, kumpulan orang-orang miskin. Rasul senang seseraungan sama orang miskin, ngobrol. Kalau kita cium-cium tangan, cium lagi, masih gengsi ya Pak Nanto ya. Anak-anaknya dicium, cium tangan, dicium lagi, cium lagi. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di setiap kajian kan ada di mana, Facebook ya, di YouTube, beliau nggak pernah nguap, nggak pernah menguap. Pernah nggak ngelihat nguap? Saya udah nguap berapa kali tadi nih, ngantuk ya. Itu beliau padahal waktunya padat itu. Nah, nggak pernah lagi ngaji, nggak pernah ya. Yang lainnya pada nguap. Masya Allah, akhlak Rasul. Lam yahtalim qad tuntaha mutlaqan abada wa matatha aba asran fi madaz zamani. Rasul pertama tidak pernah bermimpi yang jorok-jorok. Wa matatha aba asran fi madaz zamani. Seumur hidupnya Rasul tidak pernah menguap, tidak pernah angop. Rasul nggak pernah angop itu. Minhun dawabu falam tahrab wa ma waqa'at. Binatang yang galak ganas itu ketika bertemu dengan Rasul itu langsung jinak.
Dzubabatun abadan fi jismihil hasani, tubuhnya tidak pernah dihinggapi nyamuk lalat. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat, hatinya tidak pernah tertidur meski matanya mengantuk. Wala yura zilluhu fi samsi dzufatani, ketika Rasul berjalan maka tidak ada bayang-bayangnya. Nurun fauqa nuri, ketika Rasulullah buang air kecil tidak ada bekasnya. Wala yura athul bauli minhu fi alani, tidak terlihat bekas air kencing Rasul. Qad fauqad alata qauman idza jalasu, pundaknya selalu terlihat tinggi ketika duduk bersama para sahabat. Ingdal wiladati biyata bi mukhtatani, ketika terlahir sudah dalam keadaan terkhitan Rasul. Dan Habib Umar mengikuti perangai Rasulullah. Di pesawat cerita yang mendampingnya kerjaannya apa? Baca Quran di pesawat. Pesawat baca Quran. Nah, kemudian tertidur karena sudah lama, diambil sama muridnya, dibenahi Qurannya gitu. Ketika melek, ainal Quran, ainal Quran, mana Quran, mana Quran. Ditanya lagi Qurannya. Kalau kita, mana snacknya, snack, mana snack? Ya, Quran. Tidak, baca lagi. Itu luar biasa itu. Ya. Jadi penting hikayah itu penting, hikayat. Belajar hikayat itu penting. Apa sih kebiasaannya Habib Umar, apa kebiasaannya orang soleh ini, kebiasaannya orang soleh itu, apa yang melatar belakangi dia kok semangat melaksanakan ketaatan. Dan ketika ada yang bertanya juga, kita melihat jawabannya itu tidak mendiskriminasi, tidak ada unsur tendensi. Jawabannya itu tidak menyudutkan orang. Ketika ada yang bertanya, ada seorang transgender. Apa tuh transgender tuh? Ya, bencong ya. Jadi laki-laki berubah jadi perempuan ya. Itu yang nanya beliau, kayaknya orang Malaysia yang nanya. Ya, Habib, saya ini adalah mewakili para transgender. Kami ini dicap oleh banyak manusia itu orang yang berbuat dosa, merubah alat kelamin dan sebagainya. Apa jawaban Habib Umar? Jawaban Habib Umar itu menceritakan seorang perampok. Ada satu kafilah, satu rombongan dirampok, diambil hartanya. Nah, kemudian ketika udah diambil hartanya, habis itu kan harta rombongan tersebut, kemudian ditawari makan, udah habis, pokoknya makanlah. Perampok sama yang dirampok tuh makan jadinya. Pas ketua perampoknya itu ditawari makan, mana ketuanya? Ini ada makanan nih. Saya sedang puasa. Ketua perampoknya sedang puasa. Ditanya sama yang dirampok, lah gimana sih anak buahnya ini pada ngerampok harta, ketua gengnya juga, tapi malah puasa lagi. Apa kata perampok tersebut? Ya, walaupun bagaimana saya sedang berusaha untuk tidak memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barangkali amalan ini nanti yang bisa menyebabkan dia dapat hidayah. Orang perampok juga sadar Pak, yang dia lakukan salah, tapi dia tidak memutuskan hubungannya dengan Allah. Enggak lama selang beberapa tahun kemudian, pas musim haji, ketemu itu yang dirampok sama ketua kok kamu haji? Ya, inilah yang merubah saya. Dulu amalan dia puasa itu yang merubah segalanya. Jadi apa yang ingin Habib Umar sampaikan?
setiap manusia tidak luput dari salah dan dosa. Ketika kamu terjerumus dalam dosa, tetap jangan putuskan hubunganmu kepada Allah. Boleh jadi dengan ikatanmu kepada Allah, Allah rubah nanti semua akhlakmu. Oh iya benar. Satu tuh yang beliau ceritakan. Dua, kalau nggak salah cerita Abu Yazid Al-Bustami kalau nggak salah. Jadi Abu Yazid seorang ulama bersama para santrinya sedang keluar, melihat satu kaum yang sedang mabuk, pokoknya sedang maksiat. Kemudian santrinya bilang, wahai guru, coba doa kamu kan dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba doakan mereka yang sedang mabok, yang sedang minum, yang sedang narkoba, supaya dihancurkan, supaya dibinasakan. Apa kata doa gurunya? Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah mereka kesenangan nanti di hari kiamat sebagaimana mereka senang di dunia. Kata muridnya, lah kok guru doanya begitu? Berikanlah kesenangan di akhirat sebagaimana mereka saat ini senang-senang di dunia. Ya nggak berapa lama itu berubah semua itu akhlak mereka tuh selang beberapa tahun tuh karena doa. Jangan remehkan suatu doa. Artinya apa? Bahwa kita kalau memandang orang jangan meremehkan, jangan sebelah mata. Boleh jadi orang yang sedang maksiat ini bisa berubah dengan doanya orang lain yang kita nggak tahu. Boleh jadi orang ini 1 tahun 2 tahun lagi dapat hidayah dan kita nggak tahu. Saya mendengar jawaban Habib Umar kok tidak menyakitkan ya. Itu nusuk tapi nggak sakit gitu. Tuh ya Allah. Terus ada si Paang Wali itu, Wali Ben nanya tentang musik dan lain sebagainya. Itu beliau banyak referensi. Tapi jawabannya enggak haram, enggak bid'ah, enggak sesat, enggak ada dalilnya, kafir. Waduh, ekstrim itu mah, radikal. Nah, jadi yang dipelajari dari orang soleh itu cara dia menyikapi orang lain. Contoh lagi, ini ilmu. Kita punya pasangan hidup yaitu seorang istri, dan Rasulullah sudah menyampaikan, ulama sudah menyampaikan, istri itu nuqsanul aqli wad din, akalnya lemah, agamanya kurang. Makanya istri nggak bisa dijadikan saksi pernikahan, saksi persidangan dan lain sebagainya, karena perempuan itu akalnya lemah, perasaannya dong yang kuat. Kemudian nuqsanuddin, agamanya kurang karena haidnya 7 hari setiap bulan. Ketika haid itu nggak sholat, nggak puasa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, minad dila'il a'wad, istri itu tulang rusuknya bengkok, nggak bisa dikerasin. Kalau dikerasin patah dia. Kemudian yang keempat, ma ra'aitu minka khairan, istri itu gampang melupakan kebaikan dan mudah mengingat kesalahan. Benar gak Ustaz Endang? Oh benar katanya itu, gampang melupakan kebaikan. Padahal Ustaz Endang udah nyari nafkah, kerja, nyari sampingan, tetap aja kurang kata istri mah. Tapi giliran Ustaz Endang buat kesalahan, itu diingat-ingat sama istrinya tuh, Mateh Dewi itu ngaku. Bener gak sih? Itu memang watak itu. Lalu bagaimana kita sebagai suami? Ini kata ulama nih, maafkanlah, cukup itu doang.
mudahkanlah dia masuk ke dalam surga dengan cara memaafkannya. Sebab kalau kitanya bermain hati, istri kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu, bermain hati, kita ada kebencian gitu sama dengan sikap seorang istri yang modelnya kayak begitu. Nanti dilaknat sama Allah sama malaikat wa nasi ajmain. Apa kita mau istri kita dilaknat? Makanya caranya apa? Maafkanlah, pahamilah. Oh begini tuh. Jangan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wah, laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga, kamu harus taat. Ojo koyo ngono palagi min. Ya. Makanya harus saling menimbang rasa. Iya gini. Ketahuan istrinya begitu dia. Tapi kalau kita enggak memahami background, dasar, watak, akhlak seorang istri, maka kita akan serampangan dalam memberikan nasihat. Ya pelan-pelan, ada momen kita untuk menasehati, ada momen ya di saat makan tadi, di saat makan. Memang betul momen kita menasehati anak dan keluarga di saat makan, betul nggak? Kalau di saat ngobrol nggak bisa, lagi ngobrol santai nih. Kita ngomong, ah lu nasihatin lu juga sama kayak gua 11-12. Oh jadi gitu. Dan juga ya ini kan saya ajarkan kepada santri putri, kitabnya namanya Akhlakun Nisa. Ketika seorang perempuan juga mendapati suaminya berbuat salah, kan gampang itu seorang istri melihat kesalahan suami itu gampang, tapi susah melihat kebaikan suami. Kan kata Rasulullah, ma min imra'atin qalat li zawjiha ma ra'aitu minka khairan illa ahbatallahu amala sab'ina sanatan walau kanat tasumun nahar wa taqumul lail. Tidaklah seorang perempuan yang berkata kepada suaminya, aku tidak melihat sisi baik dalam dirimu. Ini kata istri. Jadi enggak melihat sisi baik dalam diri suami, kecuali Allah hapuskan ibadahnya selama 70 tahun. Walau kana tasumun nahar, sekalipun istrinya ahli puasa, wa taqumul lail, dan ahli tahajud. Tapi kalau tidak bisa melihat sisi baiknya suami, dihapus tuh amalan 70 tahun. Nah, itu kata Rasul. Berarti kan Rasul lebih paham tentang watak seorang wanita, tidak bisa melihat sisi baik suami. Makanya ketika ada satu kesalahan dalam diri suami, nih buat istri nih, cara kita mengkanternya gimana? Wala tangsawul fadla bainakum. Saat itu ingat-ingat kebaikan suami. Jangan lupakan sisi-sisi baiknya yang lain. Misalkan Teh Dewi nih, yang dekat ayah contohnya. Saya Teh Dewi ngelihat Ustadz Endang berbuat salah, dia WA sama mantan misalkan. Mantannya Dewi juga. Tulisannya Dewiku itu di HP-nya tuh. Ada Dewi istri, ada Dewiku. Dia salah ngetik malah ke Dewiku. Ya. Istrinya tahu. Blak. Ini kan langsung habis nih Ustaz Endang nih. Habis enggak? Nah, saat itu yang harus dilakukan Teh Dewi agar tidak serampangan dalam melakukan tindak pidana kepada suaminya, maka ingatlah kebaikan-kebaikan Ustadz Endang. Oh iya, walau bagaimanapun dia ayah dari anak-anak saya, pernah memperjuangkan saya menjadi istrinya. Ingat tuh memori-memori dulu tuh, pernah ngajak jalan-jalan ke Ancol, ya makan es krim susah bersama.
ngasih kue ulang tahun, kerja pagi, pulang masih siang. Orang mau kerja pagi pulang malam ya, dia masih siang udah pulang loh. Diingat-ingat ya Allah, tetap walau bagaimanapun dia adalah suami yang terbaik. Itu redam itu. Itu bagi seorang istri. Ketika lupa akan kebaikan suami, caranya mengingat-ingat kebaikan suami. Ya itulah pelajaran-pelajaran ya dari ulama. Ya sama anak juga. Ya, saya dapat pelajaran yang wajib memberikan jajan kepada anak ya suami. Sekalipun suami lagi tidur, kalau anak minta jajan kasih. Jangan bilang tuh sama ibu, wah langsung, wah bener juga ya. Karena ada pendidikan itu di dalam memberikan jajan kepada anak. Jangan kita tolak, Pak, jajan mulu lu, jangan, kasih aja. 1.000, 2.000, minta lagi, kasih lagi 2.000. Karena ada masanya. Ya. Kalau saat itu seorang anak tidak ngefan dengan bapaknya, tidak tertarik dengan bapaknya, tidak suka dengan sikap bapaknya, maka dia akan mencari kesenangan dengan bapak yang lain. Paham? Sama bapak mah nggak dikasih, yang ngasih Pak Ustadz, yang ngasih Pak Lagimin misalkan. Harusnya kan seorang anak itu ngefan sama siapa? Ngefan sama bapaknya kan? Siapa figur, ketika anak ditanya siapa figur yang paling kamu sukai di dunia ini? Bapakku. Oh itu hebat itu. Kenapa? Karena dia punya kenangan yang menarik bersama bapaknya. Oke, kalau di Jawa itu anak-anak kiai mau mandi hujan kayak mau main pasir nggak ada yang dilarang, Pak. Nggak ada yang dilarang. Bu, mandi hujan Pak ya. Yaudah mandi. Udah mandi lagi, pakai lagi. Pengen mandi hujan lagi, dikasih. Jadi kalau bahasanya tawassu 'alal iyal. Tawassu 'alal iyal tuh gawe jembar. Harus lapang kepada keluarga kalau memang masih anak. Jangan dikit-dikit, nggak boleh. Dikit-dikit jangan, nggak dikasih, jajan mulu, ya sebab apa? Selama dalam batas-batas tertentu. Nah, nanti ternyata pendidikan itu ketika mereka sudah melewati masa kanak-kanak, baru kita masukkan pendidikan ke dalam hati mereka. Waduh, pokoknya saya punya kitabnya namanya Hikayat. Hikayat tuh cerita-cerita para ulama. Bapak nggak tahu ya, Ibnu Hajar Al Asqalani yang mengarang kitab Bulughul Maram, ahli hadis. Khamsu sanawat, dia mondok 5 tahun pertama gagal. Bebel, guru nerangin bebel, guru hafalan bebel. Apa bebel, Pak? Goblok lah. Pokoknya wah dia buntel loh. Sampai kiai pas mau boyong kiai saya udah nggak kuat mondok nih, nggak bisa ngapalin, pokoknya nggak paham lah. Sama kiainya, ya udah kamu pulang. Dikasih tali apa? Tali. Nih. Lo boyong. Di pertengahan jalan dia melihat ada sekelompok orang yang sedang menggali sumur. Cuman cara menghancurkan batunya itu mereka dengan tali. Jadi tali dibengket, dipantekin ke batu, pecah batunya. Tali pecah batunya. Dia bertanya, wahai Tuan, kok bisa?
tali memecahkan batu. Kata orang-orang, iya kalau terus menerus pecah juga batu, kalau terus menerus pecah juga batu. Akhirnya dia berpikir, iya tali aja yang terbuat dari katun, apa namanya, nilon ya, bisa memecahkan batu yang kayak tulang. Kalau terus menerus, masa otak bisa-bisa boyong, diboyong pas di jalan ngelamun, ada batu yang gede tapi kok tengahnya bolong. Kenapa ini? Ternyata ada tetesan air hujan yang setiap netes tlek tlek tlek, lama-lama waduh, otak saya yang bebel ini juga kalau terus menerus belajar bakal bisa juga nih. Mondok lagi 40 tahun lagi mondoknya, baru jadi ulama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi artinya apa? Banyak artinya lah, nanti nggak keburu makan uduk nih. Bapak aja yang mikirin artinya lah, semua dikasih tahu juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak Pak hikayat-hikayat para ulama itu yang dilatar belakangi dengan kesulitan dan lain sebagainya. Yang penting sabar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan subuh hari ini begitu banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita, yang mudah-mudahan tentunya ilmu yang disampaikan senantiasa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena banyak tadi menyampaikan tentang keluarga, baik istri ataupun anak, bagaimana untuk cara mendidiknya, dan insya Allah mudah-mudahan ini tentunya menjadi tambahan ataupun wawasan ilmu bagi kita semua. Baik, sama-sama kita tutup kajian kita pada kesempatan subuh hari ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.